Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Wahyudi dari kelas 8B. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil buku yang telah saya baca yang berjudul Menikmati Hidup Bukan Hanya Mimpi. Penulis Uril Baharudin, penerbit PT Alex Computition, tahun terbit 2017. Buku ini tebal halamannya 153 halaman. Buku ini termasuk buku non-fiksi. Saya menggunakan teknik AI, alasan isi dan hikmah. Alasan saya membaca buku ini karena saya tertarik dengan judul dan sampul bukunya. Isi dari buku ini adalah menikmati hidup adalah keinginan semua orang. Tidak ada orang yang tidak menginginkannya. Semua orang pasti mempunyai impian yang ingin tercapai. Namun, untuk menggapainya tidak semudah yang kita bayangkan. Kita harus berusaha semaksimal mungkin agar impian itu bisa tercapai. Hikmah dari buku ini adalah saya menjadi lebih tahu kalau kita mempunyai impian, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menggapainya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aula Fitriani akan mempresentasikan hasil buku yang telah saya baca yang berjudul Syubhat Seputar Toharoh. Penulis Abu Zahwa, penerbit Tinta Medina, tebal buku 112 halaman dan cetakan pertama Oktober tahun 2011. Buku ini termasuk buku non-fiksi, sehingga saya menggunakan teknik AI, alasan, isi, dan hikmah. Alasan saya membaca buku ini karena saya tertarik dengan judul buku dan sampulnya. Isi buku. Syubhat bukanlah status hukum seperti halal, haram, makruh, wajib, dan sunnah. Syubhat hanya menggambarkan tentang pengetahuan objektif sebagian besar orang terhadap status hukum suatu perkara. As-San'ani berpendapat bahwa syubhat adalah hal-hal yang belum diketahui halal haramnya, sehingga sebagian besar orang tidak tahu atau awam dan menjadi ragu antara halal dan haram. Pada bab 1 ini menjelaskan tentang toharoh hakiyah, contohnya syubhat mazi dan wadi. Apakah keduanya diwajibkannya untuk mandi? Secara umum para ulama memahami bahwa mazi adalah air yang lembut dan lengket yang keluar saat syahwat seseorang sedang memuncak. Dalam kitab Fath al-Bari' karya Ibnu Hajar al-Asqalani dan Syarah Muslim karya Imam An-Nawawi dijelaskan bahwa mazi adalah air yang keluar dari kemaluan tanpa disertai rasa lelah setelahnya. Ini terjadi baik laki-laki maupun perempuan, namun lebih banyak terjadi pada perempuan. Berdasarkan hasil argumentasi dan para pendapat dari ulama, hukum mazi dan wadi adalah najis. Hal ini bisa dilihat dalam kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi dan Al-Bukhari Ibnu Qudamah. Hal ini juga bisa dilihat dalam hadis Nabi SAW yang memerintahkan untuk mencuci kemaluannya lalu berwudu. Dalam hadis disebutkan yang artinya, dari Al-Hanafiyah radhiyallahu an, dari Ali radhiyallahu an, dia pernah berkata, "Aku adalah lelaki yang sering mengeluarkan air mani dan aku malu untuk bertanya kepada Nabi SAW karena posisi putri beliau yang sekarang menjadi istriku. Kemudian aku menyuruh Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya hal itu. Lalu dia pun bertanya kepada beliau dan beliau menjawab, 'Hendaknya kamu mencuci kemaluan kemudian berwudu.'" Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun wadi adalah air yang berwarna putih yang keluar setelah air seni keluar. Hukum wadi adalah najis. Dalam hadis diriwayatkan, Zur'ah Abu Abdurrahman radhiyallahu an mengatakan, "Aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata, mani, wadi, dan mazi." Adapun mani adalah diwajibkannya seseorang untuk bermandi, sedangkan wadi dan mazi maka diwajibkannya seseorang untuk mencuci kemaluannya lalu berwudu sebagaimana yang dia lakukan untuk sholat. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi, jika yang keluar adalah air mani, maka diwajibkannya seseorang untuk sholat. Sedangkan jika yang keluar adalah air wadi dan mazi, maka diwajibkannya seseorang untuk berwudu, seseorang untuk mencuci kemaluannya lalu berwudu. Kemudian pada bab kedua menjelaskan tentang toharoh hukmiyah, contohnya syubhat niat. Niat berasal dari hati, bukan dari lisan. Dalam sebuah keterangan tidak ada pengisyaratan tentang mengucapkan niat apalagi sampai berulang-ulang. Bisa dikatakan jika seseorang yang mengeraskan niatnya itu telah berperilaku buruk karena Nabi SAW dan para sahabatnya tidak pernah melakukan hal tersebut. Hikmah yang dapat saya ambil dalam buku ini adalah memotivasi kita menuju jalan keluar dari area syubhat. Sekian
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Ati Romiatin, saya dari kelas 9A. Saya akan presentasikan hasil buku yang telah saya baca yang berjudul Tuhan Tak Pernah Menuntut Sukses. Penulis Lina Selin, penerbit PT Alex Media Komputido. Buku ini termasuk buku fiksi. Tebal halaman 122. Yang saya sukai dari buku ini adalah sampul buku dan judul buku. Isi dari buku ini adalah Tuhan tak pernah menuntut kita untuk berhasil, Dia hanya menuntut kita untuk berjuang hingga titik darah penghabisan. Tuhan tak pernah menuntut kita untuk memanen, Dia hanya menuntut kita untuk menanam dan menanam. Tak tahu apa yang kelak nanti kita panen. Yang penting kita fokus untuk menanam. Mengapa Rasul mengatakan seandainya besok hari kiamat tetaplah kita fokus untuk menanam karena manusia diberi kewenangan untuk menanam. Upaya panen atau tidak itu mutlak kuasa. Hikmah yang saya ambil dari buku ini adalah setiap perkataan mengandung perjuangan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.